Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang lukatah. Adapun poin-poin yang akan kita bahas pada materi ini antara lain: 1. Pengertian lukatah. 2. Hukum lukatah. 3. Rukun lukatah. 4. Macam-macam benda temuan. 5. Mengenalkan benda temuan, lukatah, dan 6. Hikmah adanya barang temuan. Nah, sekarang mari kita ikuti pembahasannya. 1. Pengertian lukatah, barang temuan. Barang temuan dalam bahasa Arab disebut al-lukatah, sedangkan menurut bahasa, etimologi, artinya ialah الشيء الملتقط yang berarti sesuatu yang ditemukan atau didapat. Al-lukaah, barang temuan, juga disebut اسم للشيء الملتقط yang berarti nama untuk sesuatu yang ditemukan. Sedangkan menurut istilah, terminologi, yang dimaksud dengan al-lukatah sebagaimana yang dikenalkan oleh para ulama adalah memperoleh sesuatu yang tersia-siakan dan tidak diketahui pemiliknya. 2. Hukum lukatah, barang temuan. 1. Wajib, yakni wajib mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 2. Sunnah, yakni sunnah mengambil benda-benda temuan bagi penemunya, apabila penemu percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya. Tetapi bila tidak diambil pun barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia atau tidak akan diambil oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya. 3. Makruh, bagi seseorang yang menemukan harta, kemudian masih ragu-ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak, dan bila tidak diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai, maka bagi orang tersebut makruh untuk mengambil benda-benda tersebut. 4. Haram, bagi orang yang menemukan suatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena tamak dan yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara barang tersebut. 5. Jais atau mubah, jika lukatah ditemukan di bumi tak bertuan atau di jalan yang tidak dimiliki seseorang atau di selain tanah haram Mekah. Di dalam kasus semacam ini, seseorang diperkenankan memilih antara memungut lukatah untuk dijaga dan dimilikinya setelah lukatah diumumkan, biarkannya. Namun lebih diutamakan memungut lukatah jika dia percaya mampu menangani berbagai persoalan yang berkenaan dengan lukatah. Tiga. Rukun lukatah, barang temuan. Sebagaimana hukum Islam lainnya, lukatah pun memiliki rukun-rukun yang harus terpenuhi. Rukun lukatah ada dua, yaitu A. Orang yang mengambil, orang yang menemukan. Ketika ada orang yang mengambil barang tersebut, maka pada saat itu juga barang tersebut berstatus lukatah, artinya barang yang masih tercecer dan tidak ada yang mengambil itu belum termasuk lukatah. B. Bukti barang temuan, terdapat bermacam-macam barang yang dapat dikategorikan sebagai lukatah yang dapat ditemukan oleh manusia. 4. Macam-macam benda temuan. Benda-benda tahan lama, yaitu benda-benda yang dapat disimpan dalam waktu yang lama seperti emas, perak, dan jenis barang berharga dan kekayaan lainnya. عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف كاءها أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. رواه البخاري ومسلم. Artinya, dari Zaid bin Khalid al-Juhanira. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang menemukan emas atau perak yang tercecer. Maka beliau menjawab, umumkanlah beserta wadah dan talinya, kemudian umumkanlah selama setahun. Jika tidak ada yang mengambilnya, maka gunakanlah ia dan hendaklah dianggap sebagai barang titipan. Jika pada saat tertentu orang yang mencarinya datang, maka serahkanlah ia kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. B. Benda-benda yang tidak bertahan lama dan tidak dapat diawetkan, seperti makanan sejenis kurma basah yang tidak dapat dikeringkan, sayuran, berbagai jenis makanan siap saji, buah-buahan dan sebagainya. Penemu diperkenankan memilih antara mempergunakan barang itu, asal dia sanggup menggantinya apabila bertemu dengan yang punya barang, atau ia jual, uangnya hendaklah agar kelak dapat diberikan kepada pemiliknya bila bertemu. C. Benda-benda yang tidak tahan lama, kecuali melalui proses penanganan tertentu. Seperti susu apabila dibuat keju. Yang mengambil hendaklah memperhatikan yang lebih berfaedah bagi pemiliknya. Dijual ataukah dibuat keju, benda-benda yang memerlukan perbelanjaan, seperti binatang ternak.
Lukatah jenis ini terdiri dari dua macam. 1. Binatang yang kuat. Berarti dapat menjaga dirinya sendiri terhadap binatang yang buas, misalnya unta, kerbau, atau kuda. Binatang seperti ini lebih baik dibiarkan saja. Dan jangan diambil. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. عن زيد بن خالد وسأل صلى الله عليه وسلم عن ضلة الإبل فقال ما لك ولها دعها. Dari Zaid bin Khalid, seseorang telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan unta yang tersesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, biarkan sajalah, tak usah engkau pedulikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua binatang yang lemah tidak kuat menjaga dirinya terhadap bahaya binatang yang buas. Binatang seperti ini hendaklah diambil. Sesudah diambil diharuskan melakukan salah satu dari tiga cara. 1. Disembelih, lalu dimakan, dengan syarat sanggup membayar harganya apabila bertemu dengan pemiliknya. 2. Dijual dan uangnya disimpan agar dapat diberikannya kepada pemiliknya. 3. Dipelihara dan diberi makan dengan maksud menolong semata-mata. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. عن زيد بن خالد وسأل صلى الله عليه وسلم عن الشاة فقال صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. رواه البخاري ومسلم. Artinya, dari Zaid bin Khalid, seseorang telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan kambing yang sesat. Beliau menjawab, ambillah olehmu kambing itu, karena sesungguhnya kambing itu untukmu, kepunyaan saudaramu, atau tersia-sia termakan serigala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Mengenalkan benda temuan, lukatah. Wajib bagi orang yang menemukan sesuatu dan mengambilnya untuk mengamati tanda-tanda yang membedakannya dengan benda-benda lainnya, baik berbentuk tempatnya atau ikatannya, demikian pula yang berhubungan dengan jenis dan ukurannya, baik ditimbang, ditakar, maupun diukur. Penemu dan pengambil barang yang ditemukan berkewajiban pula memelihara benda-benda temuannya sebagaimana memelihara bendanya sendiri. Setelah dua kewajiban tersebut, dia juga berkewajiban mengumumkan kepada masyarakat dengan berbagai cara, baik dengan pengeras suara, radio, televisi, surah kabar, atau media massa lainnya. 6. Hikmah adanya barang temuan. Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan pemungutan terhadap barang temuan ini adalah: A. Sebagai pengamanan, menyelamatkan barang yang tidak diketahui pemiliknya. B. Menghormati hak milik orang dan memisahkannya dari hak milik pribadi. C. Mendidik untuk berlaku jujur percaya diri, terutama bagi yang menemukan barang. D. Menumbuhkan rasa solidaritas, rasa kesetiakawanan, dalam hidup bermasyarakat. E. Membahagiakan orang yang kehilangan barang apabila barangnya itu ditemukan, kemudian diserahkan kepadanya. F. Jika kemungkinan pemiliknya tidak datang, dapat dimanfaatkan bahwa akhirnya akan menjadi hak miliknya.